Semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, tidak dapat aku menghitungnya.
Salam dan salam jumpa kembali para pemirsa Ada Jawaban TV dimanapun Anda berada. Bertemu kembali dalam acara Intimacy Worship pada hari ini. Dan sebelum kita merenungkan akan firman Tuhan, baiklah kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu pada hari ini buat setiap kebaikan dan kemurahan-Mu. Dan kami terus mengucap syukur karena Engkau masih memberikan kesempatan kami untuk memuji muliakan nama-Mu, bahkan merenungkan akan sebagian firman-Mu. Berbicara kepada kami, sampaikan apa yang menjadi pesan-Mu dan kami siap menerimanya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan baca dari kitab Nahum pasal yang ke-1 ayat yang ke-3, berbunyi demikian. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai dan awan adalah debu kakinya. Panjang berarti ada batasannya. Walaupun Tuhan bukan berarti tak terbatas. Kalau ukuran panjang dalam keseharian kita sudah sering pakai ya. Ada sentimeter, ada meter, ada kilometer. Itu ukuran panjang. Jadi misalnya kita mau beli tali, ya diukur panjangnya berapa. 1 meter, 2 meter. Nah, kemudian kita akan membayar sesuai dengan panjangnya itu. Nah, contoh kesabaran Tuhan ada batasnya, itu ketika air bah akan datang. Kenapa hanya Nuh dan keluarga yang diselamatkan? Ya karena mereka orang-orang selain keluarga itu menyanyiakan kesempatan, menyanyiakan kesabaran yang Tuhan Allah berikan. Sehingga mereka harus binasa oleh air bah itu. Allah ingin memberikan kesempatan kepada orang-orang berdosa untuk bertobat. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, ya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kita semua, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kemurahan dan kesabarannya itu pasti ada batasnya. Orang yang terus saja berbuat kejahatan akhirnya akan mengalami murka. Ya, di kitab Roma 11 ayat 12. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Tetapi atas kamu, kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Pada hari ini kita belajar supaya tetap percaya kepada Tuhan Allah yang pegang kendali atas segala apapun dalam hidup kita. Jangan sampai kendor, jangan sampai putus asa, apalagi putus pengharapan hanya karena kita dikecewakan atau dijahati. Ya, seolah-olah kok Tuhan tidak bela saya. Kenapa Tuhan membiarkan ini semua terjadi dalam hidup saya? Percayalah bahwa Tuhan sedang berkarya atas hidup kita. Mari kita tetap menantikan pertolongan Tuhan. Dengan cara kita mengangkat tangan, maka Tuhan yang penuh kuasa itu akan turun tangan menolong kita. Karena waktu Tuhan bukanlah waktu kita, tetapi yang jelas Dia selalu memberikan yang terbaik menurutnya. Karena yang terbaik menurut kita belum tentu itu yang terbaik bagi Dia. Mari kita berdoa. Bapa kami kembali menghadap hadirat-Mu pada kesempatan hari ini, menaikkan ucapan syukur. Terima kasih untuk setiap kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami.
Kami mohon ampun apabila masih ada kesalahan, pelanggaran, dosa yang kami lakukan. Dan kami bersyukur kesempatan yang masih Engkau berikan untuk kami boleh kembali kepada Engkau, berbalik kepada jalan-jalan-Mu. Terima kasih Bapa. Saat ini kami juga berdoa buat hamba-hamba-Mu di seluruh muka bumi ini. Kami berdoa kiranya penyertaan dan perlindungan-Mu selalu ada dalam kehidupan mereka. Engkau menyukupi apa yang menjadi kebutuhannya, mencukupi apa yang menjadi keperluannya, senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan untuk melakukan akan pekerjaan-Mu. Kami juga berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh menteri, bahkan jajaran MPR, DPR, TNI, Polri, seluruh pemerintahan yang ada di daerah sampai tingkat yang terendah RT, RW. Kami juga memberkati mereka, dan biarlah hikmat yang daripada Engkau, takut akan Engkau boleh ada dalam setiap kehidupan mereka, sehingga sebagai pemimpin-pemimpin di negara ini boleh mengambil keputusan yang terbaik untuk kami semua. Kami juga berdoa buat teman-teman yang masih terpapar akan COVID-19 ini. Kami minta kemurahan-Mu Tuhan, Kau memulihkan, menjamah, dan menyembuhkan mereka sehingga boleh kembali beraktivitas seperti semula. Berdoa buat para dokter, perawat, tenaga medis. Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, memberikan kesehatan sehingga mampu menolong para pasien dengan baik, dijauhkan dari segala kelalaian, bahkan setiap peralatan yang dipakai dijauhkan dari segala kerusakan sekecil apapun. Kami berdoa buat para pemirsa Ada Jawaban TV, kami memberkati mereka semua ya Bapak, memberkati kesehatannya, memberkati pekerjaannya, memberkati aktivitas usaha, studi, pelayanan, bahkan apapun yang dikerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu dibuat Tuhan menjadi berhasil. Terima kasih kepada Bapa yang baik. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai bertemu dalam acara selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati dan tetap semangat.